cerdas, bertemu lagi dengan guru kalian Pak Fendi. Hari ini kalian akan belajar secara daring. Untuk itu, sebelum belajar sebaiknya kalian berdoa dulu. Sudahkah berdoa kalian? Kalau sudah, persiapkan buku dan alat tulis kalian untuk membuat ringkasan dari video pembelajaran berikut. Sahabat, kita mulai pembelajaran keempat ya. Dengarkan cerita dari tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruang atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Ayo saatnya kita mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Yang pertama, luasnya. Luasnya kurang lebih 473.481 km persegi. Kemudian batasnya ada batas laut dan batas daratan. Batas laut sebelah utara berbatasan yaitu dengan Teluk Benggala. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Batas sebelah selatan yaitu Selat Sunda, dan batas sebelah barat adalah Samudra Hindia. Kemudian batas Pulau Sumatera untuk daratannya sebelah utara yaitu dengan Malaysia, Singapura, dan Kepulauan Andaman. Untuk sebelah timur yaitu Pulau Kalimantan, dan sebelah selatan yaitu Pulau Jawa. Nah, sebelah baratnya tidak ada pulau ya, ini kan hanya daratan. Oke, lanjut. Nomor 3 yaitu tentang keadaan alam. Keadaan alam dibagi menjadi 3. Yang pertama nama-nama pantai dan laut, yang kedua nama dataran rendah, dan yang ketiga yaitu nama gunung. Yang pertama dulu keadaan alam, nama pantai dan lautnya. Antara lain Pantai Lampuk, Pantai Sorake, Pantai Rupat. Kemudian untuk lautnya Laut Jawa dan Laut Andaman. Kemudian keadaan alam nama dataran rendah, antara lain yaitu ada 2, dataran rendah Singkil dan Meulaboh. Meulaboh ini ada di Aceh. Kemudian yang ketiga keadaan alam gunung ya, nama-nama gunungnya antara lain ada Gunung Geureudong, kemudian Gunung Sinabung, Gunung Marapi dan Talang, Gunung Dempo, Gunung Kaba, dan Gunung Kerinci. Oke, yang selanjutnya adalah Pulau Jawa. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta yaitu untuk luasnya kurang lebih 126.700 km persegi. Kemudian batasnya untuk batas laut sebelah utara Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Selat Sunda,
dan sebelah timur dengan Selat Bali. Kemudian untuk batas daratan, sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Selat Sunda, dan batas daratan sebelah timur dengan Selat Bali. Kemudian untuk keadaan alam yang pertama adalah pantai dan laut. Antara lain yaitu Pantai Pangandaran, ada Pantai Carita, Pantai Siung, dan masih banyak pantai yang lain. Kemudian untuk lautnya yaitu Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kemudian keadaan alam yang kedua yaitu nama dataran rendah. Itu ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan Madiun. Dan berikutnya untuk keadaan alam gunung, nama-nama gunung ada Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Prau, Gunung Lawu, dan masih ada gunung yang lainnya. Untuk yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta antara lain, yang pertama untuk luasnya kurang lebih 743.330 km persegi. Kemudian batas laut sebelah utara dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat dengan Selat Karimata, sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, kemudian sebelah selatan dengan Laut Jawa. Kemudian batas daratan Pulau Kalimantan, yang pertama sebelah utara dengan Malaysia, sebelah barat dengan Selat Karimata, sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, dan sebelah selatan dengan Laut Jawa. Lalu keadaan alam yang pertama yaitu pantai dan laut. Ada Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Natuna. Kemudian nama-nama dataran rendah, Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, Kuala Pambuang yang berada di Kalimantan Tengah. Kemudian ada Redep dan Selor berada di Kalimantan Timur. Kemudian ada lagi Ketapang dan Teluk Melano berada di Kalimantan Barat. Selanjutnya nama-nama gunung ada banyak ya, Gunung Kinabalu, Gunung Lumut, Gunung Palung, Gunung Liangpran, Gunung Bukit Raya, Gunung Halau-Halau. Oke, berikutnya selanjutnya Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta, untuk luasnya yaitu 174.600 km persegi. Lalu batas-batasnya, batas laut sebelah timur dengan Laut Banda, barat dengan Selat Makassar, sebelah utara dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan dengan Laut Flores. Batas daratan sebelah timur dengan Kepulauan Maluku, sebelah barat dengan Pulau Kalimantan, sebelah utara dengan negara Filipina, sebelah selatan dengan Pulau NTT dan NTB. Nah, sahabat, ini sebaiknya dihafalkan ya. Kemudian keadaan alam antara lain untuk pantai dan laut yaitu Pantai Likupang, Pantai Malalayang, Pantai Lakeba. Kemudian untuk lautnya Laut Sulawesi, Laut Bunaken, Laut Wakatobi. Dan nama-nama dataran rendah antara lain Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Goa, Selayar. Dan yang berikutnya adalah nama-nama gunung. Ada banyak, yaitu Gunung Mahawu, Gunung Bawa Kaereang, Gunung Latimojong, Gunung Awu, Gunung Lokon, Gunung Labat. Untuk yang berikutnya, kita mengamati Pulau Papua. Yang pertama adalah luasnya kurang lebih 420.540 km persegi. Kemudian untuk batas-batasnya, laut sebelah utara Pulau Papua berbatasan dengan Laut Filipina, sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafuru dan Laut Banda, sebelah timur dengan Samudra Pasifik, kemudian sebelah selatan dengan Laut Arafuru.
Kemudian Pulau Papua, batas daratannya sebelah utara dengan Samudra Pasifik, sebelah barat dengan Laut Arafuru, sebelah timur dengan Papua Nugini, dan sebelah selatan dengan Laut Arafuru dan Australia. Oke, lanjut keadaan alam. Nah, keadaan alam ada nama-nama pantai antara lain Pantai Teluk Triton, Pantai Pulau Fenue, Pantai Yen Beba, dan untuk lautnya Laut Arafuru. Dan berikutnya nama-nama dataran rendah, antara lain yaitu dataran rendah pesisir bagian selatan Papua dan dataran rendah pesisir Arafura, satu lagi dataran rendah pesisir Transfly. Oke, untuk berikutnya yaitu nama gunung. Gunung yang ada di Papua antara lain Gunung Waspada, Puncak Jaya, Gunung Trikora, Gunung Yamin, Gunung Mandala, Gunung Dom, dan lain-lain. Oke, kita lanjut sahabat. Oke, berikutnya adalah Pulau Bali. Kondisi geografis Pulau Bali antara lain untuk luasnya kurang lebih 5.636,66 km persegi. Kemudian untuk batas-batas, batas laut sebelah utara dengan Laut Bali, sebelah timur ada Selat Lombok, selatannya ada Samudra Hindia, dan sebelah barat ada Selat Bali. Untuk batas daratan, sebelah utara yaitu dengan Pulau Kalimantan, sebelah timur dengan Pulau Nusa Tenggara Barat, sebelah selatan tidak ada karena berupa samudra, dan sebelah baratnya ada Jawa Timur. Kemudian sahabat, untuk keadaan alamnya, Pulau Bali, nama pantai dan laut. Nah, pantainya sangat indah ya, ini terkenal untuk wisata. Ada Pantai Sanur, Pantai Kuta, Bedugul, kemudian lautnya ada Laut Bali. Dan nama-nama dataran rendahnya antara lain ada Tabanan, Gianyar, Buyan, Batur, Buleleng. Dan selanjutnya untuk gunung yang ada di Bali ada Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, Gunung Batu Karu. Nah, saatnya kita membaca. Ada teks bacaan, kita baca bersama ya. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalin solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Oke sahabat, setelah membaca teks tadi saatnya kita berlatih ya. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Paragraf 1 sebagai contoh, ide pokoknya gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kemudian paragraf 2, kamu bisa cari ya, di scroll lagi di menit sebelumnya untuk paragraf kedua. Ini Kak Dimas bantu. Ide pokoknya, dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Itu ya, kita lanjut. Nah, paragraf ketiga ini tugasmu ya. Tulislah ide pokoknya di komentar video di bawah ini.